Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Epul. Alhamdulillah kemarin baru pulang dari umrah Pak Rizal Madila ya. Iya, alhamdulillah. Ikut membersamai rombongan dari Bandung ya. Syarafatur dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Aisyah, ya. Alhamdulillah. Pasti nuansanya berbeda ya kalau Ramadan, umrohnya di Ramadan Ya. kan katanya banyak orang tuh sengaja ngumpulin uang katanya buat pengen Ramadannya. Ya, Di memang sana, karena sama- dimotivasi ya, hampir pahala yang sama dengan haji, gitu kan. Kemudian juga memang ujiannya juga berefek pahala, gitu kan, sehingga orang banyak yang melaksanakan saum Ramadan gitu di Mekah gitu atau di Madinah gitu, Pak. Bahkan katanya ada yang ngambil paket yang berapa? 30 Full. hari? Ada itu. ada 30 hari, ada yang 2 minggu, ada yang cuman yang reguler 9 hari gitu, Iya, variasi iya, itu. Ada yang sebagian masuk Ramadan, sebagian tidak. Variasi kalanya gitu Iya, kelihatannya. Alhamdulillah. Tergantung. Mudah-mudahan kita semua yang menonton dan diberikan kesempatannya untuk Insyaallah, umroh di Ramadan, insyaallah, untuk insyaallah, menunaikan haji dan insyaallah, sebagainya. insyaallah dapat waktunya. Amin, gitu. amin. Dan bahasan kali ini tampaknya kita juga perlu sudut pandang dari agama nih Pak Rizal, karena Kang ada Epul. fenomena menarik dengan Godfather katanya. Oh. Raja minyak Indonesia Reza Khalid yang diduga makin kuat keterlibatannya setelah anaknya juga menjadi tahanan tersangka kasus korupsi oplosan BBM. Tapi ternyata bukan hanya oplosan, ada markup harga, di sini dioplos, di sini di markup. Oh itu pokoknya. Iya. Dan yang menjadi korban rakyat. Iya. Yang menarik adalah tentu ketika bicara korupsi, maka bukan hanya bicara 1-2 orang biasanya. Namanya korupsi ini biasanya kelompok berjamaah. Apalagi kalau itu melibatkan banyak sekali stakeholder. Nah, konon katanya di satu berita di rmol.id ini kalau judulnya aja, ini kalau nyanyian Reza Khalid ini akan mengungkap nama-nama para pejabat yang serakah. Oh. Karena kalau dikaitkan dengan posisi Reza Khalid ini selalu dekat dengan tokoh-tokoh politik dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru barangkali. Sudah dekat dengan Cendana, kemudian dekat dengan Jokowi, dekat dengan yang lain-lain lah. Nah, ini kan kalau terungkap, oh ternyata dananya nyampe ke Pilpres juga ini. Wah, ini kan gimana ininya kasusnya. Nah, mungkin Monggo Pak Rizal bisa menyoroti dalam sisi yang mana terlebih dahulu. Ya, dari sisi keagamaan ya, gitu kan, bahwa sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang miskin, Ya. bukan orang-orang yang fakir, orang-orang yang memang membutuhkan sesuatu itu kan, kekayaan tertentu itu atau dana tertentu. Dan mereka adalah orang yang berkecukupan, gitu, bahkan punya jabatan, gitu kan, bahkan sampai disebut tadi the gasoline godfather. Nggak mungkin kalau seorang godfather orang miskin, itu kan dalam kisah-kisah tuh orang yang sangat kaya, gitu kan. Jadi kecenderungannya menumpuk-numpuk kekayaan, serakah gitu ya. Serakah itu mungkin dari syaroka itu ya, menyekutukan syirik kan gitu. Itu menyekutukan antara Tuhan dengan harta gitu, sehingga Tuhannya dilemahkan, dihilangkan, hartanya yang akhirnya dikembangkan, begitu. Dan itu sudah disinggung dalam Al-Quran, Kang Epul, gitu. Wa tuhibbuna mala hubban jamma, gitu ya. Itu surat Al-Fajr 20. Mereka itu memang sangat mencintai harta yang banyak. Itu karakter itu disebut dalam Al-Quran gitu, untuk mengingatkan keburukan insan gitu. Dalam Quran yang lain juga surat Al-Alaq ini kan ada. Kala innal insana layatgo an ra'ahu stagna. Ketahuilah manusia itu
cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya kaya, melihat dirinya cukup. Tuh, jadi sifat melampaui batas itu disinggung oleh Allah itu tentang karakter manusia yang selalu tidak puas. Tuh, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ada lagi manusia kalau diberi 2 lembah harta, dia pengen nambah 1 lembah lagi gitu, dan tidak akan berhenti sebelum tanah masuk ke dalam perutnya. Artinya mati. Baru setelah mati dia berhenti untuk menumpuk-numpuk. Nah, koruptor itu karakternya begitu gitu. Jadi bukan karena dia perlu dan butuh, tapi memang serakah. Kalau dari penjelasan yang barusan Pak Rizal, apakah nuansanya misalkan itu karakter yang menghinggapi manusia ketika dia diberikan kekayaan? Artinya kepada siapapun yang diberikan kekayaan, dia akan cenderung ya dibisiki setan untuk itu gitu. Nah, biasanya kan kalau gitu ada yang kecuali kan orang kaya juga banyak yang benar nih gitu kan, banyak yang dalam konteks itu kira-kira apa yang bisa membedakan? Ya makanya tidak boleh serakah gitu, tapi harus qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Itu penting. Ketika diberi sekian cukup gitu, sekian bisa cukup. Dengan begitu dia cenderung berbagi gitu, bukan mencari untuk diri gitu, karena saya sudah cukup gitu. Itu qanaah, sehingga kesananya tasyakur, bersyukur gitu. Kalau yang tadi cenderungnya kufur gitu. Ada dua jalan, mau syukur mau kufur. Nah, koruptor itu kufur nikmat gitu. Sementara yang kayak beramal soleh dan akhirnya juga jalannya baik, itu selalu bersyukur, merasa cukup atas yang Allah berikan. Ketika bersyukur, keluarlah janji Allah ya, ditambah nikmatnya. Tambah gitu kan, dan dilipat gandakan la in syakartum la azidanakum. Satu itu, yang kedua Allah lindungi dari azab. Itu dari kemalapetaka orang-orang yang bersyukur. Ma yaf'alullahu bi azabikum in syakartum wa amantum. Gitu. Allah akan lindungi dari azab, dari malapetaka. Makanya mereka yang tadi berkufur akan sampai ke azab Allah. Di dunia udah kelihatan akibatnya dari keserakahan itu. Nanti di akhirat apalagi kalau dia tidak tobat gitu. Kan katanya Pak Rizal, kalau salah satu bagaimana kita menilai seseorang itu, dia adalah teman-temannya katanya. Nah, makanya ada lagi ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'ala itsmin wa udwan gitu. Bergabunglah, bekerja samalah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan bergabung dalam hal dosa dan kerusakan gitu. Jadi memang ada dua juga komunitas. Itu masing-masing saling mempengaruhi gitu. Dan mungkin bercampur nggak ini orang fasik dengan orang? Tidak, ya biasanya Allah sudah beri garis demarkasi. Makanya kita kan selalu berdoa gitu. Doanya, ya Allah kumpulkanlah saya atau kami dengan orang-orang yang soleh. Itu jangan Allah berikan jalan ketika kita bergaul dengan orang maksiat. Karena apa? Sosiale Gebundenheit kata orang Jerman. Artinya lingkungan itu berpengaruh. Gitu. Kita beriman, masuk di ruang maksiat, merosot keimanan. Itu makanya penting komunitas. Itu penting hijrah. Gitu. Penting lingkungan yang baik gitu, yang beriman, beramal soleh, ibadah. Itu penting, Pak. Gitu. Nah, yang menarik ketika kita bicara kembali dalam konteks Mirza Khalid, yang kemudian kalau dia bisa diperiksa, bisa diinterogasi dan dipertanyakan tentang sepak terjangnya, kan boleh jadi tadi itu lingkaran-lingkaran pertemanan dianya terbuka. Artinya apakah dalil apa ya barusannya, dalil Quran atau dalil Quran yang
bertemanlah ya, atau bergaullah sesama orang yang beriman gitu. Apakah ini mungkin dijadikan sebuah acuan untuk melihat bahwa ini akan menyasar orang-orang dengan karakter yang sama lah gitu? Karena lingkungan di sana itu rezim satu, yang kedua dia kan digelarinya tadi The Gasoline Godfather, gitu kan, berarti dia mafia, gitu, berada dalam jaringan mafia kemaksiatan bersama dalam suatu rezim, gitu ya, rezim pemerintahan. Nggak mungkin kalau tidak ada tolong menolong dalam hal kemaksiatan atau kejahatan. Itu ada tolong menolong, mereka saling menutupi. Makanya terjadi gitu kan. Seperti betapa sulitnya juga menjadikan tersangka Riza Khalid. Gitu kan, hanya sampai ke batas kemarin digeledah. Tapi mentersangkakan lambat. Kemudian kan ada teman-teman yang lain juga disebut, ada Boy Thohir, ada Erick Thohir. Bahkan kesananya ada Joko Widodo, gitu kan, yang disebut tadi sebagai dana kampanye dari korupsi Pertamina ini, sebut-sebut tuh kan. Tapi kan berhenti, langsung Kejaksaan Agung sudah mengumumkan bahwa Erick Thohir, Boy Thohir tidak terlibat setelah ada lobby-lobby, pertemuan. Berarti ini komunitas jahat semua. Itu rezim, itu komunitas jahat. Ta'awanu ala itsmi wal udwan. Mereka itu bertolong-tolongan dalam hal kejahatan, termasuk Jaksa Agungnya. Itu sangat jelas itu kan, berbagai fenomena muncul gitu, seperti apa itu di TikTok saya lihat itu Kang Epul, gitu kan, katanya setelah ada pertemuan malam hari berubah pengumuman, setelah itu ada janji kan, Erick Thohir akan menyediakan rumah di Singapura, ada dana 2 juta dolar Singapura, tambahan bekalnya itu kan kepada Jaksa Agung, lalu berubah. Itu kan kalau itu nggak benar fitnah, harus diusut. Tapi kalau itu dibiarkan berarti benar berita TikTok itu. Si kumis namanya juga disebutnya di situ kan. Si kumis ini Burhanuddin, gitu kan perilakunya. Kalau lihat track record SC Burhanuddin, itu juga banyak kejanggalan-kejanggalannya. Apalagi ada konon katanya juga pelanggaran etika sebagai jaksa, misalkan yang punya istri banyak, sesama orang kejaksaan. Terus kalau kita lihat di sebelah sininya tadi ada Riza Khalid. Ini bukan kali pertama terjebak, ini kan dalam beberapa kali banyak termasuk kasus. Novi Setianto. Setia Novianto, dia juga. Itu Papa minta saham juga muncul nama ini, tapi nggak kena. Gitu. Nah jadi satu sisi kan kalau saya mencoba melihat proporsional, ini ada yang bisa diapresiasi ketika Kejaksaan Agung mulai mengorek langkah-langkah yang dilakukan oleh itu. Tapi kok ujungnya segitu doang gitu? Akhirnya kan pencitraan menurut saya gitu. Mungkin seperti yang mau baik, tapi kalau ujungnya negosiasi, ya kan, berarti mafia juga Kejaksaan Agung itu. Jadi mencari kesalahan orang, setelah kesalahannya dia dapatkan, dinego. Ya, sampai mana itu? Dan biasanya yang kena itu yang baru di bawah-bawah. Seperti kasus PIK 2 juga sama kan, sampai kades saja. Kemudian setelah itu diumumkan bahwa tidak terlibat aguan, dipotong, malah aguan rame-rame datang ke Prabowo kan, dengan konglomerat lainnya untuk melindungi dan untuk mungkin saling mengancam. Bisa saja terjadi di situ, banyak kemungkinan. Gitu. Artinya memang ada cut off gitu, ada pemotongan Kang Epul pada jalur-jalur yang atas. Kalau cut off itu bisakah dikatakan sebagai tindakan korupsi itu pada proses pemberantasan korupsi? Iya bisa. Jadi sebetulnya niat memberantas korupsi itu tidak terbukti gitu kan. Sebab namanya korupsi itu kan hubungannya dengan kekuasaan. Sebelum korupsi ada kolusi. Kolusi itu artinya menyangkut juga hubungan-hubungan. Hubungan itu bisa berhubungan kekuasaan. Gitu. Makanya benar Lord Acton itu power tends
to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, gitu kan, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaannya terbanyak besar pasti korupsi. Dari korupsi kekuasaan bergeser teman kolusinya menjadi korupsi kekayaan. Itu berpadu, bersatu. Ya. Nah, contohnya tadi Jaksa Agung itu punya kekuasaan, gitu. Lalu ada orang punya kasus, gitu kan. Akhirnya kasus korupsinya ikut korupsi juga. Suap itu korupsi. Ya. Jadi sebetulnya mah appeal-nya ini, Kang Epul, tangkap, adili Burhanuddin, Jaksa Agung. Gitu. Kemarin kita baru sampai ke ganti, gitu, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti pimpinan KPK, kan, untuk penyegaran serta kesiapan kita untuk melakukan pembenahan hukum. Tapi sekarang ini sudah bukan lagi ganti, sudah adili. Gitu, adili Burhanuddin, gitu, karena fenomenanya menggambarkan dia juga kriminal, melakukan tindakan kriminal, belum yang lain-lain tadi. Iya. Ini masih banyak. masih banyak. Ini yang ini aja dulu lah, yang kasusnya Erik, gitu kan, Erick Thohir.